Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Yang kami muliakan Rektor IKES Muhammadiyah ya, Palembang dan seluruh wakil rektor, administratur di IKES Muhammadiyah Palembang, kemudian Bapak Ibu dosen, kemudian lagi adalah mahasiswa, seluruhnya Sivitas Akademika IKES Muhammadiyah. Ini saya ngomongnya agak lembut-lembut baik. Pertama karena aku puasa itu satunya. Yang kedua karena ini siang ngantuk itu baik. Jadi karena dua itulah jadi ngomongnya agak lembut-lembut. Walaupun bunyinya tablik akbar. Tadi pembawa acara sudah berapi-api. Tapi kita lihat kajiannya agak berat. Saya buat secara betul-betul berbasis kesehatan nih. Kita kasih judul Ramadan awal hidup sehat. Jadi ini baru awalnya. Ini baru awalnya. Bukan nanti-nanti atau bukan ini sudah ultimate, sudah di ujung bukan, tapi ini baru awalnya. Ya kalau awal mohon dimaklumi saja kalau ada kekurangan-kekurangan. Kira-kira begitu. Oke. Kita lihat. Pertama, pahami betul wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Itu ada di Al-Qur'an surat nomor 79, surat An-Nazi'ah. Kalau dibalik itu seperti sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imana wahtisaba. Barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya. Bahasa mudahnya, barang siapa takut dengan kedudukan Tuhannya dan dia berpuasa. Tapi bahasa hadis itu dibalik. Supaya pemahamannya enak. Ya, orang yang berpuasa karena dia takut dengan kedudukan Tuhannya. Kira-kira begitu. Ini kaidah ini kena betul secara ilmiah. Jadi apa alasan kita berpuasa? Karena kita takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan kedudukan Allah berarti kita ma'rifah. Berarti kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka itu puasa adalah crash program, ya, program jangka pendek dalam kita untuk terjadi akselerasi pengenalan dengan Allah. Kalau kita hitung, walaupun ini programnya cuma 1 bulan, tetapi oleh Allah dianggap ini adalah 83 tahun. Yaitu lebih dari 1000 bulan. Perhatikan kalimatnya. Ini namanya value. IKES Muhammadiyah ini punya aset berapa misalnya? Anggaplah sekian ratus miliar. Itu asetnya. Itu asetnya. Pertanyaan saya, nilainya berapa? Nilai pasti lebih tinggi dari aset. Sama Ramadan ini. Yang pakai bilang sinar mentari ini tadi kan ada sinar mentari benar? Iya. Jadi sekilas aku ngamati, langsung diingat. Cara dosen kan itu sekali jingok ingatnya. Sinar mentari ini jadi luar biasa. Sinar mentari kalau diterjemahkan kayak mana nih? Sinar mentari itu keluar dari reaksi nuklir yang terjadi setiap saat di matahari. Jarak sini matahari adalah 150 juta kilometer. Sekarang ini supaya bangun dari ngantuknya nih. Sementara puasa 1 hari, kata Nabi Muhammad, dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Pernah dihitung enggak di IKES ini? Ini hitungan pakai ilmu IKES loh ini. Bukan hitungan pakai ilmu yang lain. Manusia normalnya berjalan fisiologinya berapa? 1 jam. Berapa kilo? Ayo. Jadi ini yang bidang fisioterapi ini. Atau yang lain lah pokoknya. Bidang tahu. Orang berjalan 1 jam itu santai ini, bukan jalan cepat, bukan juga males-males. Santai itu adalah rata-rata 5 km per jam. 5 km per jam. Kalau begitu 24 jam berapa kilo? Saya bantu ini sekarang udah. 120. Kalau begitu 1 tahun berapa kilo? Nah, kan? 365 hari, 366 hari,
sekitar 38.000 kilometer. Kalau begitu 70 tahun berapa kilo? Sekitar 3 juta kilometer. Bisa dipahami? Jadi setiap 1 hari berpuasa, ini hitungan IKES ya, bukan hitungan hadis, jangan kira-kira ini. Ya, setiap 1 hari berpuasa akan dijauhkan dari neraka jaraknya kira-kira 3 juta kilometer. 3 juta kilometer. Sekarang saya tanya, Pasar 16 dari sini jaraknya berapa kilo? Paling-paling kan cuma sekitar 3 kilo paling jauh. Bau di Pasar 16, tercium enggak dari sini? Enggak, padahal cuma 3 kilo. Bagaimana kok 3 juta kilo? Masih tercium enggak baunya? Enggak. Maka neraka tercium lagi, baru puasa sehari. Bagaimana puasa sebulan? Berapa jauh dia dana? Jadi ini untuk menggugah bagi kita. Luar biasa, Rasul itu berbicara, apakah kita mikir dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Siapa nak ngitungnya ya, pakai cara ilmu kita dong. Jadi orang normal berjalan 5 kilo per jam. 24 jam berarti 120 kilo. Kan Rasul tidak ngitung tidur-tidur, itu pokoknya jalan ya, selama 70 tahun perjalanan. Oke, baik. Jadi arti saum, siam, puasa, fasting, itu artinya menahan atau mengendalikan. Perhatikan kalimatnya. Menahan dalam bahasa kerennya resisten. Ya. Mengendalikan dalam bahasa kerennya, bahasa kita di perguruan tinggi, kontrol, mengendalikan. Dua-duanya ini adalah hal yang berat. Ya, yang berat. Kenapa? Yang enggak berat tuh mana tahan. Nah, itu ya. Artinya lepas kendali, itu yang enggak berat. Seperti sekarang, bahasa sekarang, ladas-ladas. Lihat, paling bawah itu. Hawa dan syahwat. Yang harus ditahan intinya itu. Yang atasnya itu kan ini semua, apa namanya, makan, minum itu masuk bab itu semua. Di Al-Quran surat 3 ayat 14. Zujina linasi hubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril wal dhahab dan seterusnya. Jadi yang namanya syahwat adalah keinginan terhadap materi. Keinginan terhadap materi. Jadi pengen dapat bini cantik, itu syahwat. Pengen punya mobil, itu syahwat. Pengen punya tanah yang lebar, itu syahwat. Nah, yang kedua, yang lebih bahaya, hawa. Tadi sudah saya bacakan di surat Nazi'ah. Atau di surat nomor 25 ayat 43. Surat Furqan ayat 43. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Pernahkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa sebagai Tuhannya? Hawa di sini adalah keinginan kepada bukan materi. Pengen dipuji, pengen berkuasa, pengen ngatur, pengen dianggap paling benar, dan semua itu hawa. Maka di Al-Quran di surat 53 ayat 3 dan 4, ya, di situ sangat disebutkan. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berkata-kata atas dasar hawa, tapi Muhammad berkata-kata atas dasar wahyu yang diwahyukan. Ulangi. Nabi Muhammad tidak pernah berkata atas dasar hawa, keinginan dia untuk ngatur, berkuasa, tidak ada. Tapi Nabi Muhammad berkata-kata atas dasar wahyu. Paham ya? Kira-kira begitu. Inilah yang kita tahan. Menahan syahwat itu masih biasa. Tapi menahan hawa orang tidak banyak tidak tahan. Kita tidak percaya sama surat Ali Imran 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Kita tidak percaya dengan sholat tahajud yang kita baca doanya Rabbi adkhilni murkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau aku harus masuk ke satu tempat, maka engkau yang memasukkan ya Allah. Masukkan aku ke tempat yang terbaik. Keluarkan aku ke tempat keluar yang terbaik. Dan berikan kepadaku kekuatan dari sisimu, kekuatan yang menolong. Sultanan nasira. Bukan hanya sekedar ya berkuasa, tetapi kekuasaan yang menolong. Kalau sekarang ada kekuasaan yang memukul. Paham?
Ini masalah puasa. Kira-kira payah enggak nak lulus puasa senianan ini tadi? Lulus dari syahwat, lulus dari Allah. Sekarang baru dari syahwatnya sudah banyak berguguran nih. Tidak tahan kalau tidak buka puasa itu 9 macam pempek plus 5 macam minuman nih. Itu syahwat semua itu. Paham enggak gara-gara ini? Ini baru itu saja. Maka kata Rasul, kam min sha'imin laisa lahu min syami ila ju' wa atas. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Karena nggak lulus baru syahwat saja. Ini belum hawa. Hawa yang paling tinggi itu tadi kita lihat. Luar biasa. Lanjut ya. Nah ini ringkasan puasa. Perhatikan kalimatnya. Ringkasan puasa itu ada 4. Nih 4 ini ringkas ini. Ini semua saya ambil dari dalil-dalil di hadis dan di Al-Quran. Yang pertama adalah persiapan. Sudah ini kita. Nah, yang kedua adalah pelaksanaannya. Barusan saya tadi terangkan. Yaitu menahan, mengendalikan hawa nafsu. Atau bahasa Al-Qurannya syahwat dan hawa. Kemudian hasilnya, perhatikan. Hasil itu. Kan orang Indonesia ini kalau ditanya, apalagi orang Palembang. Ada rupo, ada rego. Aku puasa dapat apa? Kira-kira itu. Maka dapat 9 niko itu tuh. Sumu patasihu. Kamu puasa pasti kamu sehat. Man shoma ramadhana imana wa tisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pada malam yang penuh barokah. Dan malam itu adalah disebut Lailatul Qadar. Jadi dapat Lailatul Qadar, dapat barokah. Itu semua dapat. Dan puasa adalah syafaat. Puasa dijauhkan dari neraka. Ada pintu khusus Ar-Royan. Dan sebagainya. Itu hasil langsung dari puasa. Puasanya cuma inilah. Berdapatannya banyak. Aduh, kan itu puasa. Gara-gara puasa. Itu nah, jangka panjang, puasa itu ada otak, dampak. Sama seperti di sekolah tadi. Nanti yang mahasiswa, kamu keluar dari sini akan dilihat jangka panjangnya waktu kamu kerja. Ini alumni mana sih? Alumni ITES Muhammadiyah. Tahun berapa sih? Tahun 2000 misalnya 25. Alumni tahun 2025 misalnya gitu. Itu bekerja di mana-mana. Kok hebat begitu? Nah itu outcome. Jangan sampai kok keraan. Jangan sampai. Nah, outcome kita adalah la'allakum tattaqun. Setiap ibadah outcome-nya adalah takwa. Kita lihat. Ya. Nih. Setiap ibadah itu outcome-nya adalah takwa. Itu yang atas itu secara umum. Ya ayuhan nas, a'budullah. Ya. Atau a'budu rabbakum di situ disebutkan. Jadi, menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu outcome-nya dampak jangka panjang adalah takwa. Karena itu takwa adalah karakter. Jadi jangan salah paham ini. Yang sering orang itu secara instan. Maka generasi sekarang kan instan. Generasi apa instan sebutannya? Ya pokok, micin. Atau generasi apalah ini. Pokoknya instan sekarang ini senangnya. Jadi begini, jangan ceramah misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah puasa ini kamu pasti takwa. Tidak, Cek, belum itu. Karakter. Takwa memang bertingkat-tingkat, memang takwa, tapi pada grade berapa? Contoh, rasa nyeri, berapa grade rasa nyeri? 10. Nih, maka kalau kita nanyo kan, tapi jangan sampai nanyo sama pasien gini. Pak, grade berapa ini nyerinya, Pak? Jangan itu. Kan kita ada definisinya, kita baca di standar rasa nyeri itu. Kalau tekaing-kaing berapa? Kalau cuman rasa sakit, kalau merasa tak dirabo-rabo geli, berapa nyerinya? Kan gitu. Itu grade. Itu kan. Takwa juga ada grade-nya. Maka di Al-Quran dikatakan, inna akramakum indallahi. Tapi tolong camkan di slide ini. Bahwa takwa adalah karakter. Perhatikan. Karakter terbangun dari kebiasaan. Kebiasaan terbangun dari amal. Amal terbangun dari ilmu. Ilmu terbangun dari belajar. Jadi kata kuncinya, kalau mau takwa mutlak harus belajar. Maka berbahagialah nih mahasiswa sini, karena Anda sudah tempat ini untuk bertakwa. Intinya gitu.
Kalau soal keterampilan sudah dijamin, nanti kan ada kelulusan dengan kompetensi. Itu udah jelas, udah jelas. Tapi soal takwa, ini hal berbeda. Kalau mohon maaf nih, kalau sekolahnya di tempat yang tidak ada iman, bagaimana mau takwa? Ini sinianan saya sampaikan. Oke? Kamu sekolah di sekolah kesehatan tapi yang tidak ada pelajaran tentang iman, apalagi tabligh akbar, khatib ini. Bagaimana akan takwa? Takwa harus didasari iman. Oke, jadi clear ya. Jadi takwa itu lama membangun karakter takwa itu karena itu butuh kebiasaan. Kebiasaan butuh amal, amal butuh ilmu. Dalilnya ada di Al-Qur'an surat 17. Silakan baca. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kana ulaika anhu mas'ula. Jangan kamu berkata-kata atau berbuat sesuatu kecuali kamu punya ilmunya. Harus ada ilmunya. Ilmu cara kita mengimpus, ilmu cara kita menolong partes, ilmu cara ini segala macam. Semua harus ada ilmu. Oke. Selanjutnya, sedikit lagi. Loh, tidak baca. Ya, pindahin tolong. Nah, saya mau bicara langsung secara medis saja ini. Ini supaya agak berbeda. Ada tulisannya tuh yang merah-merah PNIE. Ini ada di jurnal ya, ini sudah resmi ini. Di seluruh dunia ada penelitiannya ini. Psiko, neuro, imuno, endokrinologi. Kita tahu di bidang sini. Jadi kita bicara ini. Inilah sehat. Ya, lihat ini. Komunikasi sistem saraf, sistem endokrin, dan sistem imunitas dalam rangka mencapai kesehatan fisik. Itulah yang disebut sebagai psiko atau jiwa, neuro atau otak bahasa lainnya, imuno atau kekebalan tubuh, imunitas, endokrin, hormon. Ya, 4 ini berinteraksi menjadikan badan kita sehat. Sehat artinya tidak sakit. Sudah itu saja. Jadi jangan dipanjang kata. Sehat adalah kepanjangan. Sehat adalah tidak sakit. Jadi mohon Bapak Ibu dosen nanti kalau masih ada yang jawab begitu benar ya, benar kata ya. Tapi lihat, ada lanjutannya itu. Afiat atau fit adalah tanggap. Jadi kalau saya sudah ngomong begitu menarik seperti siang ini, Anda masih terkantuk-kantuk, tidak fit. Itu baik, mudah, itu definisinya mudah. Jadi kalau dosen masuk itu kira-kira agak antara mau ngajar dan enggak, itu enggak ada passionnya, enggak ada gairahnya mengajar, itu sehat tapi tidak fit. Apalagi mahasiswa, baru diajar sebentar sudah. Itu sehat, tapi enggak fit. Jadi jangan salah ngomong. Kamu enggak sehat ya? Bukan. Kamu sehat tapi tidak fit. Itu. Kemudian kuat artinya endurance. Penelitian di seluruh dunia itu menyebutkan bahwa manusia itu, ini keren ini dari Allah ini sebenarnya. Tapi akhirnya diteliti juga surveinya, tapi survei benar. Namanya survei Gallup. Ceklah di internet. Survei Gallup itu survei yang mewakili seluruh dunia. Ada untuk jantung, untuk segala macam, termasuk untuk ketahanan manusia ini. Survei Gallup. Kalau survei yang di Indonesia ini kan survei abal-abal. Ini muncul angko, itu kan. Angkonya pakai rumus. Pokoknya nak diubah masuk angko berapa baik, itulah yang munculnya. Gitu. Di Indonesia ya sudah. Itu kan survei lucu-lucuan aja. Gitu kan. Oke. Jadi perhatikan. Survei Gallup itu menyebutkan bahwa ketahanan manusia bekerja adalah 8 jam per hari atau 40 jam per pekan. Itulah alasan kenapa masuk Senin sampai Jumat. Jadi kalau masuk Sabtu juga itu bonus mestinya. Jadi ini senianan ini. Maka beban kerja dosen itu adalah 37,5 jam. Sampai 40 jam lah anggaplah itu. Itu beban kerja dosen secara jam. Itulah kekuatan manusia. Jadi satu hari adalah 8 jam. Sementara satu hari ada berapa jam? 24. Maka kata Allah pembagian kedua. Ini dalilnya apa? Innalaka finnahari sabham tawila. Siang hari kamu tawila. Banyak urusan. Bahasa Palembangnya ado gawe. Pertanyaannya berapa jam? 8
jam. Malam hari, wa min ayatihi manamukum bil-lail, dan di malam hari kamu tidur. Berapa jam? Kamu maksimal 8 jam. Itu ilmunya. Berarti sudah dimakan, sudah dihabiskan untuk ibadah, bekerja dan tidur ini ibadah semua ini. 16 jam. Ada waktu tinggal 8 jam yang menjadi opsi. Perhatikan, opsional. Up to you, terserah Anda. Mengelola yang 8 jam. Kalau 8 jam tadi udah clear ini. Dan tidak ada debat ini. 8 jam harus kamu bekerja, atau berbisnis, atau apapun lah, berkebun. Pokoknya 8 jam. 8 jam kamu tidur. 8 jam lagi nak ngapo. Bikin kue 8 jam. 8 jam lagi adalah 1, mandi. Toharo. Sehari 2 kali misalnya. Masing-masing setengah jam. Berarti 1 jam. Ya udah mandi setengah jam. Cuma maksudnya itu kan sebelum mandi kan ada mohon maaf pipis apa segala macam itu. Pokoknya sampai bersih itu setengah jam. Sore setengah jam. 1 jam. Makan. Sehari 3 kali anggaplah. Ini bukan di luar Ramadan ya. Sehari 3 kali. Setiap makan itu paling enggak setengah jam juga. Bukan makannya, tapi sebelum dan sesudahnya tambah ngobrol, rokok 2 batang lah berapa. Ini keren. Ini ceritanya nih. Maka paling enggak makan itu habis waktu lah. Apalagi makan siang lebih panjang sejam. Maka jadilah 2 jam makan. Tinggal sisa berapa dari 8 tadi? Bukan 6, kan tadi sudah dikurangi mandi sejam. Dikurangi. Tinggal 5,5 jam atau 5 jam lah. Sekarang kita panjangkan dikit makannya. Karena makannya banyak ini. Burkolak, solak, dan celimpungan ini makan lagi. Oke. Nah, tinggal 5 jam. 5 jam. 10 kilir dari rumah ke IKES ini berapa jam? Ya, 2 jam. Tinggal sisa 3 jam. Paham? Ini 3 jam. 3 jam ini untuk apa lagi? Sholat sekarang ini. Subuh, zohor, asar, maghrib, isya. Subuh terutama kamu pergi ke masjid. Jam 5 kurang 10 azan. Sudah ada di masjid. Selesai sholat, rata-rata kan habisnya 10 menit nunggu untuk qomat. Sholat, zikir sebentar. Setengah jam paling enggak mulai dari datang sampai ini. 1 sholat, 5 kali sholat berarti 2 jam setengah. Tadi sisa tinggal 3 jam, tinggal sisa setengah jam untuk apa? Ngelamun. Tidak. Habis. Paham nggak itu? Jadi pulih itu dalil bahwa kita ini itu. Maka Ramadan ini efisien banget. Ini luar biasa. Nanti saya tunjukkan. Itu yang namanya psikoneuroimmunoendokrinologi. Ya. Baru sehat. Kemudian lihat ya. Ramadan itu terjadi efektivitas dari segi PNIE tadi. Oke, kita lihat ini. Ada otak yang terlibat di situ, ada hormon nih. Kalau saya tunjukkan di sini, nah, ini ada otak, ini otak, kemudian ini hormon, ini organ-organ tubuh, ini ada imunitas, ini sel darah putih, ini leukosit, ya, ini sumsum tulang belakang, saraf ada di sini semua. Jadi 15 kali sedikit. risiko Nunggu 36,5 derajat Celcius. Ibu pasien sangat naik. Memiliki Cek, cek. Mohon izin yang di dalam Zoom untuk mute. Terima kasih. Kalau nggak itu di-mute oleh ini apa? Oh, bocor. Kalau sudah di-mute masih bocor, dimetukan baik. Nah, ya. Kan bisa di-block. Oke. Psikoneuroimmunoendokrinologi. Ini gambarannya, bukti fisiknya. Nah, kita lihat. Next. Ini, lihat nih. Perhatikan pelan-pelan. Yang sebelah kiri, ini adalah kalau melakukan yoga. Ini penelitian ini. Waya-waya yoga. Bahasa Palembangnya pakai waya-waya. Nih. Only way yoga. Cuman yoga aja dampaknya udah sehebat ini. Kalau puasa lebih hebat lagi nih. Fasting. Ini puasa ini. Jadi ini untuk penelitian loh. Mahasiswa kalau kamu lulus, neliti 1 aja nih. Bener nggak ini? Ini udah ditulis di sini nih. Apa yang meningkat sini? Apa yang menurun? Apa yang meningkat, yang menurun ada kan di sini kan? Increase, decrease ada di sini. Apa yang meningkat? Kamu tinggal meneliti salah satunya aja. Misalnya pada waktu puasa terjadi penurunan insulin. Kamu teliti aja, selesai. Pada puasa terjadi
penurunan ini atau kenaikan ini. Kamu teliti, selesai ini. Nah, maka inilah puasa itu menyebabkan luar biasa. Lihat nih, ini terjadi optimalisasi dari banyak hal. Termasuk adalah metabolisme, ya, jiwa kita, otak, semuanya terjadi optimalisasi. Bahasa kerennya, puasa kamu pasti sehat. Sumu fatasihu. Itu dalilnya. Kalau kita orang kesehatan ditanya puasa itu sehat, terangkan kayak begini. Jangan ngomong puasa pasti sehat. Apa penjelasannya? Itulah. Ada. Ini penjelasannya. Oke ya. Nah, sehat itu ada 5. 1 fisik, yang 4 ini rohani. Ini adalah jasmani, yang 4 ini rohani. Tapi rohani bisa kelihatan nggak? Kalau rohani orang bisa kelihatan. Maksudnya namanya orang, namanya Pak Rohani kelihatan. Atau Bu Rohani kelihatan. Tapi yang namanya rohani nggak kelihatan. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya ajarkan. Sesuatu yang tidak kelihatan, maka untuk membuktikannya harus pakai apa? Ayo. Siapa bisa jawab ini kalau saya nyatakan lulus dari sini? Ini udah saya ujian lagi. Ini sederhana. Yang kamu teliti, kamu tiap hari berkecimpung itu. Kalau sesuatu tidak kelihatan, kita ingin membuktikan, maka kita harus ya memperlihatkan yang namanya indikator. Maka kalau nolong persalinan harus ada indikasi. Tidak kelihatan. Yang tahu bakal bersalin segala macam itu adalah ya kapan mesti lahirnya itu Allah sebenarnya yang tahu. Tapi ada indikasinya. Ya, begitu indikasinya sudah terjadi show atau yang awalnya engage dulu. Kalau ada engage, udah bakal nih mau lahiran nih gara-gara orang masih floating, masih melayang-melayang, melanting-melanting, walaupun kelihatan perutnya udah besar, nggak melahirkan nian. Itu kata orang awam. Kalau bidan tamatan sini ya jangan ngomong gitu. Kamu jawab aja, itu masih floating, belum engage. Oh gitu ya Bu bidan, iya. Tahu dari mana? Ikes. Nah, gitu kan. Gitu jawabannya. Itu baru ilmiah. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan tuh harus dilihat dari indikator atau indikasinya. Itu. Contoh, kalau infeksi berapa? Leukosit jumlahnya harusnya di atas ya 20.000 boleh 10.000. Normalnya sampai 10.000. Di atas 10.000 ada indikasi infeksi. Contoh dalam puasa. Dalam puasa itu terjadi penurunan drastis CRP, C-reaktif protein. Tadi ada gambarnya. C-reaktif protein itu adalah tanda bahwa orang itu terjadi radang. Radang dalam bahasa istilah adalah marah, emosional. Jadi patokan emosi adalah C-reaktif protein. Jadi kalau C-reaktif protein bulan puasa turun, berarti orang ini berhasil puasanya. Kalau naik, berarti tidak berhasil bacanya. Apa puasanya, apa tidak. Paham? Jadi ulangi, ruhaniyah itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dilihat indikator. Indikatornya 4. Ulangi. Ya, untuk fisik kita bisa langsung lihat. Tapi untuk rohaniyah, lihat intelek, lihat emosional, lihat spiritual, lihat sosial. Oke, kita lihat. Ya. Ini contoh. Yai ini. Yai ini sehat, jelas sehat. Tidak sakit kan dia kan? Kemudian fit, jelas Yai ini juga nih. Kalau tidak fit nyampak itu bergerak mah itu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah kuat. Oh ya ini endurance ini. Pecahnya pagi sampai siang inilah dia masih olahraga nih. Karena gambarnya tetap inilah kan ini. Oke, ini sehat, fit dan kuat. Itu fisik ya. Patokannya cuma 3 itu. 3 itu aja. Jadi fisik itu bukan dilihat tinggi besarnya, bukan dilihat berotot tidak berotot, tapi sehat tidak. Kalau sudah sehat, fit tidak. Kalau sudah fit, kuat tidak. Nah itu baru keren. Itu baru keren. Apalagi insan kesehatan ini tugasnya berat. Dulu saya jadi kepala puskesmas satu-satunya dokter di situ. Jadi 24 jam itu bertugas. Karena suatu saat saking udah kecapean, naik motor dinas itu kan, jam 1 malam harus datengin pasien, ya bawa tas puskesmas itu kan, jam 1 malam. Tahu-tahu aku tertidur di got sudah nih, rupanya nyampak dari motor. No, nyampak di sini. Untung sudah pulang dari rumah pasien itu kan, saya kantuk saking.
Luar biasa. Mungkin Allah menyelamatkan, nggak nyampak tuh kelihatan. Nyampaknya tuh kok enak, ketidur di mana di paret itu kan. Pas bangun di mana ini? Oh, di got ini kan. Tapi gotnya kan di bangka tuh kering aja, jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, sehat fisik caranya adalah satu, personal hygiene. Personal hygiene dalilnya ada di Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang toharo. Itu personal hygiene. Jadi sehat fisik adalah kelihatan dari orangnya personal hygiene. Bersih, rapi, suci, keren lah. Ini keterangannya aja, oke ya. Kemudian, ini lagi. Sehat fisik itu dicapai dengan masalah makan. Perhatikan. Ini penelitian juga tempat mau meneliti. Sini ada gizi kan jurusan kan? Ada gizi. Luar biasa. Coba teliti. Bukan hanya nutrien atau zat gizi, tapi itu tergantung pada halalan, thayyiban, mubarokan. Pernah enggak membuat hipotesisnya? Nanti yang dosen gizi di sini kalau mau S3, kamu buat hipotesis. Makan yang tidak halal akan berakibat gizi buruk. Coba berani enggak ngomong kayak gitu? Hipotesisnya. Mana cara membuktikannya? Gampang cara membuktikannya ini. Ya, rinjuk bansos, diteliti galau ini. Rupanya banyak yang cacingan karena bansos itu bukan hak dia kan gitu kan. 150 triliun bansos itu punyanya rakyat Indonesia, bukan punya salah satu paslon. Kan kalian ini senianan ini. Diedit boleh. Ini kalau nak direkam tadi. Kan gitu ceritanya. Ini beneran ini. Coba yang gizi berani tidak neliti kayak gitu. Nah, menerangkan seperti apa? Contoh lagi. Itu. Oh, klaim minuman-minuman atau apapun yang menyegarkan apa katanya menyemangati itu kalah dari asam aminotaurin. Pernah diteliti enggak asam aminotaurin itu? Macam mana? Asam aminotaurin bukan asam amino esensial. Asam amino esensial ada 20. Taurin di luar itu. Itu mitos. Itu semua isinya taurin, kan seperti itu. Ya, kalau mitos, tapi kita percaya jualan besar-besaran karena yang iklan, coba kalau yang iklan, misalnya yang iklan aku, masalah otot, tak kate wong yang nak beli. Kan? Tapi kalau masalah kecerdasan, misalnya iklannya aku, pasti banyak yang beli. Ini. Pengen jadi profesor, tak pengen. Nah, baca aku ini, minumlah. Ya, minuman dari mana? IKES Muhammadiyah. Mereknya apa? Minuman pasti pintar. Nah. Tapi tak kate di sini kan, puasa gitu kan. Kayak gitu. Ini jadi orang ini bahkan ini udah diteliti. Salah satu penyebab di mana-mana adalah masalahnya adalah dysbiosis. Kebetulan ini keahlian saya. Tahu dysbiosis? Dysbiosis artinya ketidakseimbangan bakteri di dalam usus. Ini penyebab macam-macam penyakit karena dysbiosis. Terakhir diteliti gangguan jiwa juga karena dysbiosis. Jadi ilmu mikrobiologi pecah aku ini penting nian rupanya. Dicari orang gangguan jiwa nanya sama dokter mikrobiologi. Kenapa ini Prof? Karena terjadi dysbiosis. Kita buktikan, ambil dia tinjanya, kita teliti ternyata betul. Secara genetik kelihatan terjadi dysbiosis. Ada orang kanker kolon usus besar diteliti dysbiosis. Ada orang gastritis kronis terjadi dysbiosis. Ada orang mudah marah dysbiosis. Wih, keren. Keren ini. Ini masalah makanan. Jadi jangan sembarangan. Maka itu makanan kata Allah, ya Yuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Ingat yang ada di bumi. Jangan kamu nak ngayal nak makan di bulan makan apa? Batu cek di sana cek. Yang ada di bumi yang halal thayyib. Ya, kemudian barokah. Barokah itu karena ada adab. Tapi thayyib lihat ya. Yang thayyib banyak tak tahu nih. Thayyib itu baik dalam pengolahan, ya, matang segala macam tanpa aditif. Kemudian baik itu menyajikannya. Baik itu menyajikannya ya. Jadi baik dalam menyajikannya ataupun bungkusnya. Jadi contoh misalnya mohon maaf nih. Ubi ditaruh di restoran bintang 6. Apa restoran hotel bintang 6. Regonya berapa lah? 2.000 dah. Tidak mungkin, Cek. Kamu nginep di hotel. Aku tidak sebut mereknya ya. Salah satu hotel
hotel itu. Saya senang nginep di situ karena hotel itu biasa menyajikan makanan tradisional. Kapan suatu saat aku beli ini, aku pengen tahu regonya baik berapa nih. Waya-waya ubi kek yang sepotong itu di situ jadi 20.000. Aku beli di simpang apa namanya Tegal Binangun itu 20.000 2 kilo cek. Bukan yang kok kecil itu. Itu karena menyajikannya di tempat yang bagus. Sama mbak-mbak, ibu-ibu ini. Ya, kamu nyajikan minuman sama laki. Suamiku, ini kopi pahit buatan aku. Nih. Tapi kamu jangan lihat pahitnya. Lihatlah aku yang manis ini. Nah, itu toyiban. Kalau tidak percaya, ini cerita lucu yang nanti kan kalian yang mudah-mudahan mau berumah tangga. Saya kasih cerita saya aja lah. Ini senianan, saya sama istri senianan. Kami pakai, waktu menikah kami pakai perjanjian tidak tertulis. Apa namanya? Perjanjian tidak tertulis namanya konsensus. Dalam ilmu pengetahuan itu butuh konsensus. Dalam ilmu infeksi ada konsensus. Ilmu apapun ada konsensus. Saya sama istri waktu menikah ada konsensus. Apa? Salah satu konsensus ini saya ceritakan. Kalau sedang bertengkar, kita berdua bertengkar, maka kamu tetap masak, aku tetap makan. Nah, sepakat. Ini penting, kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Jadi walaupun kami bertengkar hebat, istri saya tetap masak. Saya nggak mau dengar cara masaknya, karena lagi bertengkar kan marah. Mungkin piring itu apa bunyi panci-panci itu, itu urusan dia, bukan urusan saya. Nanti dia menyajikan makanan di tempat makan, di meja makan, habis itu dia pergi. Karena nggak mungkin, lagi bertengkar, panas. Jadi siapa? Saya makan dengan lahap. Karena sesuai pasal tadi kan, kamu tetap masak, aku tetap makan. Ini penting. Coba kalau nggak toyiban istrinya, maka dia tidak masak. Maka lakinya pergi ke warung jando. Paham enggak? Ini senianan. Sampai di situ, janda itu menyajikannya toyiban. Abang, kelihatannya suntuk banget. Ini ada kopi bang. Besok-besok balik lagi ke sana. Ini senianan, ini bahasa kecil aja ringan. Itu pentingnya makanan halalan, toyiban sehat. Maka puasa ini luar biasa. Diatur kan semua itu siklus makannya. Oke. Selanjutnya adalah ini, penting banget nih, gerak ini. Ini yang paling pokok nih. Dalam psikoneuroimunoendokrinologi adalah hormon kortisol. Ini lihat nih. Irama sirkadian itu dimulai dari sini. Ini yang saya kasih panah nih. Tanda panah ini adalah ini jam 3 naik. Akselerasinya jam 4. Puncaknya jam 6. Habis jam 6 turun. Kortisol tidak pernah naik lagi kecuali jam 3 menjelang sampai jam 4. Itu naik. Maka jam 4 kita sahur ini. Kortisol itu fungsinya lihat ini. Seputaran ini banyak banget. Mulai dari alert, fokus. Semua ini adalah fungsi dari hormon kortisol. Bahasa mudahnya kalau kita bangun jam 4 kita pasti sehat. Badan sehat penuh semangat. Itu rumusnya. Nanti kalau mau diteliti gampang. Ini udah jadi bahan penelitian. Ini ada ini juga lab ya ada ya. Ada analisnya ada. Nah itu bisa neliti satu-satu ini diteliti. Apa dampak kortisol terhadap kuping, ini pendengaran. Apa dampak kortisol terhadap jantung, bagaimana heart rate, bagaimana, oh keren. Itu aja, udah lulus lah itu, nggak usah rumit-rumit. Nggak usah neliti bagaimana memakmurkan Indonesia payah. Nih. Udah neliti ini saja. Nih. Kemarin yang ngawak aja bisa kok. Nih. Contoh, mengatasi stunting dengan apa? Ini sediaan saya. Mengatasi stunting itu dengan protein. Karena definisi stunting adalah kekurangan kalori protein. Utamanya protein. Protein yang kurang. Nah protein itu hanya didapat maksimalnya dari sumber protein. Bisa nabati, bisa hewani. Ini ngawak-ngawak. Ya, contoh, misalnya dengan susu. Susu bukan protein banyak. Lihat kandungan susu berapa protein di susu. Enggak banyak. Yang banyak lemaknya di situ. Tapi kita udah bangga-bangga dulu dari mana rumusnya, Cek. Ini kan
Inilah ngawak itu tadi kan, itu ya. Ada lagi ini hormon kortisol ya. Kemudian ini, oke. Nah ini baru rohani. Kita mulai dari rohani. Satu cerdas dan cerdik. Apa beda cerdik sama cerdas? Dikit lagi ya. Boleh ini masih. Oke. Saya kasih contoh. Waktu saya jadi mahasiswa kedokteran, itu saya rata-rata setiap hari cuma punya uang 400 rupiah. 400 rupiah itu bisa untuk naik angkot 2 kali. Maka saya harus naik angkot 4 kali. Maka separuhnya saya jalan kaki dulu. Saya tinggal di Bukit Lama, jalan kaki dulu sampai simpang apa? Simpang Kodim. Jadi Bukit Lama saya berjalan simpang Kodim, baru naik mobil Palimo, turun depan SMA 3, baru masuk kedokteran. Habislah 200. Pulang saya naik mobil Palimo, juga berhenti lagi di simpang Kodim tadi, jalan lagi ke Bukit Lama. Bukit Lama saya daerah Jalan PAM. Jadi saya bisa jalan dari situ menyusuri Jalan PAM. Hafal nih anakku, lebih dari tukang PAM aku hafal ini. Nah, itu hemat kan? Terus saya cerdik. Bagaimana uang 400 ini yang untuk ongkos ini tadi bisa dapat martabak har, dapat teh, ya, dapat kurma. Dengan cara apa? Maka setelah pulang kuliah saya kalau puasa nyuri-nyuri. Balik ke perpustakaan dulu sampai jam 5, setengah 6, kira-kira atau jam 5 lewat dikit, baru naik mobil berhenti Pasar 16. Langsung ke Masjid Agung. Di situ ada pembagian martabak har. Ya, itu. Jadi dengan uang 400 tadi saya dapat itu tadi. Itu namanya cerdik. Jadi mahasiswa harus cerdas dan cerdik. Dosen juga begitu. Jangan menyerahkan ini IKES nggak ngasih fasilitas, saya cerdik dikit dong. Cara ngajar kan banyak itu kan. Segala macam bisa ditempuh. Interaktif itu kan bisa diciptakan. Apa baik pacak, jangan tergantung sama metode, segala macam, semua bisa. Nah lihat, ternyata kecerdasan dan kecerdikan ditentukan utamanya oleh listening. Lihat, oleh listening, mendengar. Ini keren banget. Saya tanya nih, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Bacaan, benar? Bacaan itu mau didengerin atau enggak? Didengerin. Maka kata Al-Quran, wa idza quri Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kecerdasan tertinggi adalah kecerdasan mendengar. Tolong catat. Itu Al-Quran adalah wahyu untuk didengarkan. Supaya betul-betul keren banget. Oke. Lanjut. Sekarang mental emosional. Lihat. Bapak ini didiagnosis hipertrofi prostat. Tapi masih senyum. Ya, udah sakit tapi masih senyum Bapak ini. Teko dokternya juga melok senyum. Jangan sampai dokternya merengut, bidannya merengut, ya, pasiennya yang senyum. Terbalik tuh siapa yang jadi pasien kalau main itu kan? Jadi ikut-ikut juga. Kalau pasien sedih, enggak usah ikut sedih kita. Kita yang ngobati. Nanti kalau ada pasien yang cerdas, dokter kenapa ikut sedih? Ya Bapak sakit saya ikut sedih. Kalau dokter ikut sedih, berarti siapa yang ngobati saya? Dokter larut seperti saya. Harus tegas. Kejam dikit. Ini biasa baik. Pasien sedih gitu jangan melak sedih. Iya Pak sedih pecahnya anak mati Bapak ini. Nah, ada usah. Biasa baik gitu ini. Itu emosinya stabil. Itu Ramadan ini luar biasa. Dari spiritual ini. Nangis sampai main ini. Pecah mamang ini kan. Oh ya Allah. Subhanallah. Seperti itu. Ini baru spiritualnya. Dan sehat yang terakhir adalah dari segi rohani adalah sosial. Pergaulan. Makin bagus pergaulan, interaksi makin keren. Dan terakhir, terima kasih. Ya, demikian saya kembalikan pada pembawa acara. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada Prof. Yuwono. Materinya sangat luar biasa, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita semua. Kami boleh sedikit nggak, apa namanya ngasih yel-yel. Kalau kami bilang sinar mentari, nanti semuanya secara serempak menjawab dengan Allahu Akbar gitu ya. Sinar mentari! Sekali lagi, sinar mentari. Ini baru benar-benar sehat dan fit. Plus ada endurance-nya. Baik, kita memanfaatkan waktu kurang lebih 15 menit ke depan untuk hanya jawab. Karena ilmunya sungguh sangat banyak yang di-share. Rasanya kita sangat rugi kalau nggak ada tanya jawab. Ya. Kami mengundang pada penanya 1 dan 2. Kami mengharap juga dari mahasiswa, nah, fokusnya dari mahasiswa juga memberikan pertanyaan
unek-uneknya. Silahkan, mohon dibantu Pak Aris. Nah ini nanti dia yang cukup ini Prof ya, yang cukup sambil menunggu penanya. Yang cukup menarik perhatian saya itu tadi disebutkan bahwa kecerdasan sesungguhnya adalah kemampuan mendengar. Nah ini saya sebagai laki-laki Prof, itu harusnya banyak mendengar keluhan dari istri. Nah kadang-kadang laki-laki ini kurang pintar mendengar Prof. Nah itu mungkin itu nanti bisa menjadi eh, penjelasan. Mendengar maksudnya itu curhatan, keluhan dari istrinya. Oh iya, saya gitu ya Pak, mohon maaf. Iya Oke. Pak, sambil kita nunggu penanya Ya, gitu ya. baik. Jadi gini, Silakan, ya, oh mau direspon. gini, ini area pendengaran namanya area Wernicke. Itu ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Areanya lebar banget. Jadi memang Allah sudah memberikan pendengaran kita ini selebar-lebarnya. Disimbolkan dengan kuping kiri, kuping kanan. Ini hanya reseptornya aja, tempat menangkapnya pendengaran. Tapi intinya di area otak luas banget. Sebelah sini semua adalah pendengaran. Ini pendengaran. Pendengaran semua ini. Dua ikut ini. Area Broca berbicara itu cuma di tengah sini. Dikit. Jadi memang kita ini suruh dikit bicara, banyak mendengar. Nah, mendengar yang paling hebat tuh Nabi Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi yang laki-laki mestinya kayak gitu tadi. Yang dimaksud mendengar itu satu adalah azizun 'alaihi ma anittum, merasakan penderitaan bini. Itu satu dulu. Jadi saya waktu nolong, istri saya melahirkan tuh saya yang nolong. Yang nomor dua saya persis karena nggak ada dokter yang lain. Tapi yang nomor 1, 3, dan 4 itu sama dokter kebidanan. Tapi saya ikut di dalamnya. Tapi yang nomor 2 saya yang nolong. Itu waktu istri saya mau melahirkan itu kan keringatnya kan luar biasa. Nyeri banget. Kata dia, sakit mas. Iya memang sakit. Tapi aku nggak ngerasakan sakit. Aku bilang, itu aja. Itu mendengarkan. Supaya dia semangat. Itu kan. Maka cepatlah untuk itu. Santai pula saya. Waktu saya periksa, pembukaan baru sekian, aku santai dulu, main sama anak yang nomor 1 dulu, santai. Karena sini makan dulu. Bini aku lah mengeluh-ngeluh. Ya tidak apa-apa. Terus saya jerit-jerit, tidak apa-apa. Nih. Nah, begitu sudah pembukaan lengkap, baru saya bilang, ngeden. Nah, maka cepat keluar. Jadi intinya, mendengar bagi laki-laki itu satu, adalah perhatian sama apa yang diderita oleh istrinya. Yang kedua, ya kalau pemimpin berarti yang diderita oleh rakyatnya. Jangan ngomong tidak peduli. Gitu. Yang kedua adalah harisun. Harisun di situ menginginkan orang itu lebih bagus, lebih maju, bukan lebih bodoh. Kalau kita sekarang ini kebanyakan para pemimpin menginginkan rakyat ini tetap bodoh supaya pacak dikuasai. Itu tidak mendengar, namanya itu budak. Jadi mendengar bukan sekedar mendengar ini yang dimaksud mendengar laki-laki itu. Yang ketiga, ya kalau bini pingin bininya tampil lebih bagus, cantik, segala macam itu baru keren. Kemudian Raufur Rahim, pemaaf dan penyayang. Jadi jadi laki jangan baperan. Dikit-dikit pore, marahnya tidak berhenti. Saya kalau marah ya sekali marah sudah, habis itu tidak marah lagi. Nah, itu baru mendengar. Yang dimaksud mendengar gitu untuk laki-laki. Gitu. Terima kasih Prof. Silakan kepada peserta kegiatan Tablik Akbar Sinar Mentari 1445 Hijriah dari mahasiswa, dari Bapak Ibu dosen, karyawan. Silakan Pak. Ini Pak Romiko mau bertanya. Masih ada waktu itu. Sampai jam berapa kita? Jam 3? Sampai jam 3, Prof. Ya. Izin, Prof. Sedikit bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Kalau di definisi dunia kesehatan, sehat itu kan biasa kita gunakan bio, fisiko, sosio, spiritual. Dalam disiplin ilmu yang lain juga diceritakan bahwa sehat itu adalah sejahtera. Dengan variabel indikatornya, selain dari 4 tadi, ada juga yang mengait-ngaitkan dengan sehat juga secara ekonomi. Nah, kira-kira kalau memang kita sudah memenuhi 4 tadi, ekonomi ini juga termasuk indikator untuk orang sehat. Itu simpel saja sebenarnya. Karena apa? Akibat ekonomi ini banyak buat orang tidak sehat. Demikian. Baik. Karena ini puasa,
Jadi saya kasih 3 opsi. Kayak yang Jin di iklan itu kan. Ini saya nggak sembarangan berdasarkan. Ulama membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Ulama itu kalau membagi ini adalah pembagian supaya kita mudah memahami. Puasa yang pertama disebut puasa orang awam. Yaitu puasa yang levelnya hanya tergantung pada materi, lapar dan haus, makanan. Oke. Yang kedua adalah puasa khassah, spesifik. Di mana puasanya sudah bisa mengatur yang namanya pendengaran, penglihatan, ya, pembicaraan, semua sudah bisa dikendalikan ini. Nah, puasa yang paling tertinggi adalah ma'rifah, yaitu puasa khawasul khawas, yaitu ketika dia sudah tahu hakikat dari puasa ini, bahwa dia hanya seorang hamba yang kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Hendaklah mereka menjawab perintahku. Maka ketika kutiba alaikumusiyam, kami menjawab, ya Allah, karena aku ini hambamu. Kamu suruh puasa, aku puasa, ya Allah. No reserve. Tidak ada alasan apapun. Tidak menunggu ekonomi, menunggu apa segala macam. Jadi jawaban saya tadi, Iko itu tadi. Silakan ambil yang mana. Kalau kita masih level 1, berarti ekonomi menjadi indikator kesejahteraan. Kalau kita sudah level kedua, berarti yang jadi indikator adalah ilmu. Kalau sudah level 3, kolbu. Maka banyak orang yang hartanya melimpah tapi tetap tidak sejahtera. Kenapa? Karena merasa kolbunya hampa, kering. Ya. Maka yang paling keren itu adalah sebenarnya yang ketiga. Tapi yang ketiga pun ini harus dalam konteks melalui tahapan-tahapan ini. Jangan ngejut. Tiba-tiba metu ini kali ngomong, aku level 3. Ekonomi tidak menjadi lagi apa namanya. Tapi kalau dalam kaidah pelajaran ini ya tergantung sepakati aja nanti. Sepakati aja kalau ujian itu kan. Kamu pakai grade berapa ini? Oh, grade 1 ya. Berarti kita bicarakan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan. Tapi kalau kamu pakai grade 2, ilmu. Ini senianan. Mohon maaf, mungkin apakah bisa masalah ini? Kita sudah dijamin namanya makanan sudah dijamin. Pernah enggak diskusi sama semut atau sama burung? Saya tadi malam itu kebangun jam 1, tidur lagi. Kebangun jam 2, tidur lagi. Kebangun lagi jam 3, baru saya bangun. Itu selama terbangun, itu saya mendengar suara bunyi burung yang malam itu. Saya jadi mikir, siapalah yang gaji burung itu bunyi terus tiap malam. Itu satpam tempat kami itu kalau malam ronda minta gaji, kan gak? Perhatikan, secara materi sudah dijamin oleh Allah di surat 11 ayat 6, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maka kalau orang paham itu, ekonomi di-exclude. Tapi kalau nggak paham berarti ekonomi masih masuk. Tapi kalau untuk secara umum ya silakan aja, no problem. Pandangan orang awam ekonomi masuk salah satu indikator. Tapi bagi orang-orang yang sudah berilmu, orang-orang apalagi kolbunya sudah tertata dengan bagus, maka itu tidak lagi. Maka mengherankan ketika ada tokoh-tokoh yang selama ini tokoh-tokoh dikenal sangat spiritual misalnya, tapi masih gilo sama harto. Ini senianan ini. Kalau yang seperti ini, ya apa bedanya dengan yang tadi level itu tadi? Maka perhatikan, Nabi Muhammad waktu ditawari harta ngomong apa? Andaikan kalian meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan berhenti berdakwah. Sebelumnya kan tawarannya Muhammad, kalau engkau ingin kaya, maka kami kumpulkan kekayaan kami dan kamu menjadi yang paling kaya. Kalau kamu ingin istri yang cantik, kami kumpulkan seluruh perempuan-perempuan cantik ini yang mana kamu silahkan pilih. Kalau kamu ingin berkuasa, kamu jadi raja, kami menjadi pengikutmu. Itu tawaran pernah kepada Nabi Muhammad waktu dakwah ini mulai mau besar-besaran, ini udah tahu ini musuh-musuh. Tapi Nabi Muhammad menolak itu semua karena itu bukan indikator. Tapi indikatornya adalah luar biasa. Di Al-Quran dikatakan sangat jelas, simpulannya di surat Kahfi ayat 46. Nih, bagusnya dihafalkan surat Kahfi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Yang namanya harta anak dunia ini hanyalah perhiasan. Perhiasan itu hanya dipakai saat-saat kondangan, kan kira-kira begitu.
Tidak dipakai terus. Tidur pakai perhiasan enggak? Yang 50 gram, 70 gram itu. Sambil tidur. Tidak dipakai. Hanya perhiasan dipakai sesaat. Yang namanya baki atau soleha, yang abadi adalah kalimat-kalimat thayyibah. Demikian. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk penanya selanjutnya nanti di sesi dan kegiatan yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan juga memberikan sertifikat kepada narasumber kita. Sekaligus kami mohon kesediaan Prof. Yono untuk foto bersama. Ada 2 kesempatan, Prof. Yang pertama nanti bersama pimpinan, yang kedua bersama-sama dengan seluruh peserta. Baik, kami mengundang pada Prof untuk ke depan dan pimpinan, Rektor, BPH, Wakil Rektor, dan Dekan. Silakan Prof, nanti dipandu dengan bagian tematik. Ya, di depan dulu, Prof. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi nanti di sharing-sharing ilmu di kesempatan selanjutnya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Marilah bersama-sama kita menutup kegiatan tabligh akbar ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fatul karif fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.